Di tengah hiruk-pikuk TikTok yang biasanya dipenuhi joget viral, tren kecantikan instan, dan tantangan ekstrem, tiba-tiba FYP kita berhenti di satu hal yang sangat sederhana. Tak ada koreografi, tak ada visual mencolok. Yang terdengar hanya lantunan doa pelan yang tulus dan penuh kasih. Potongan suara itu berasal dari Ayu Ting Ting, bukan lagu hit, bukan pula panggung megah. Hanya sepenggal doa yang ia nyanyikan untuk putrinya, Bilqis Humairah Razak. Dan entah kenapa, justru disitulah banyak orang tersentuh. Warganet kemudian menyebut fenomena ini sebagai tren setor hafalan doa. Bukan doa panjang, bukan bacaan formal, hanya 4 kalimat sederhana yang kini memenuhi halaman FYP. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, jaga Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Tak ada metafora rumit. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, jaga Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Tak ada kata puitis yang berlapis makna. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat doa ini terasa sangat dekat. Banyak pengguna TikTok mengaku mereka langsung terdiam saat mendengarnya, karena doa itu mewakili isi hati orang tua dimanapun berada. Permohonan paling dasar, paling jujur, dan paling manusiawi. Alih-alih sekadar mengikuti tren, ribuan pengguna datang dengan niat yang jauh lebih personal. Dalam video-video yang beredar, para orang tua mengganti nama Bilqis dengan nama anak mereka sendiri. Ada yang menyebutnya lirih, ada yang menuliskannya di layar, ada pula yang hanya menatap kamera, menahan air mata. Tak sedikit anak muda ikut membuat versi mereka, mendoakan orang tua, mendoakan adik, bahkan mendoakan diri sendiri dalam diam. Menariknya, tren ini berjalan tanpa kemewahan visual, tanpa filter dramatis, tanpa edit berlebihan. Hanya suara dan doa. Beberapa netizen menuliskan pengakuan sederhana. Nggak tahu kenapa, nangis. Aku ulang videonya berkali-kali. Rasanya kayak diingatkan buat berdoa lagi. Di ruang digital yang sering terasa bising dan penuh pencitraan, tren ini hadir sebagai jeda. Pengingat bahwa media sosial tak selalu soal hiburan. Kadang, ia menjadi ruang paling sunyi untuk menyampaikan harapan terdalam. Dan mungkin, di balik jutaan unggahan itu, ada satu benang merah yang sama. Setiap orang sedang menitipkan nama, sedang memohon perlindungan, sedang berharap yang terbaik dengan cara paling sederhana. Karena pada akhirnya, di tengah dunia yang serba cepat, doa yang pelan justru sering terdengar paling kuat. Fenomena ini kian menarik karena lagu yang digunakan sejatinya bukan karya baru. Lagu berjudul Doa Buat Bilqis telah diciptakan dan dinyanyikan Ayu Ting Ting sejak beberapa tahun lalu, sebuah ungkapan kasih sayang sederhana dari seorang ibu kepada putri sematawayangnya, Bilqis Humairah Razak. Namun, versi audio yang kini viral di TikTok bukan berasal dari rilisan resmi atau video klip lama. Justru potongan suara yang beredar luas datang dari momen yang sama sekali tak dirancang untuk menjadi tren. Audio tersebut terekam saat Ayu Ting Ting menjadi bintang tamu di kanal YouTube Komik 8 Revolution dalam sebuah episode yang diunggah pada 23 November 2022. Di sana, Ayu berbincang santai bersama Sarah Wijayanto. Suasananya cair, penuh tawa, tanpa panggung megah atau aransemen musik. Di tengah obrolan itu, Ayu diminta kembali melantunkan doa yang dulu kerap ia nyanyikan untuk Bilqis. Tanpa persiapan, tanpa musik latar, hanya suara lirih seorang ibu yang sedang berdoa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Meski video tersebut telah tayang hampir 3 minggu, potongan audionya baru meledak beberapa hari terakhir. Sejumlah kreator mulai memotong bagian doa itu, mengunggahnya ulang, lalu menggunakannya sebagai latar video mereka. Dari satu unggahan ke unggahan lain, tren ini menyebar cepat menembus berbagai segmen pengguna TikTok. Dalam waktu singkat, ribuan video bermunculan. Ada yang merekam diri sambil menatap foto anak di ponsel, ada yang menyorot kamar tidur anak, ada pula yang hanya menampilkan teks doa di atas layar hitam. Semuanya terasa sangat personal, seolah setiap unggahan adalah doa yang benar-benar dipanjatkan. Menariknya, banyak pengguna tak sekadar memutar audio, mereka memilih menyanyikannya sendiri, mengikuti nada Ayu Ting Ting, menyebut nama anak atau orang terkasih,
lalu merekamnya dengan satu kali pengambilan gambar. Gaya setor hafalan ini justru membuat tren tersebut terasa lebih sakral, jauh dari kesan pamer atau mencari perhatian. Tak sedikit netizen mengaku awalnya hanya lewat di FYP. Namun, karena nadanya sederhana dan mudah diingat, 4 kalimat doa itu cepat melekat di kepala seperti doa-doa pendek yang diajarkan sejak kecil. Di kolom komentar, cerita-cerita emosional pun bermunculan. Ada orang tua yang sedang jauh dari anak karena bekerja di luar kota. Ada yang mendedikasikan doa itu untuk anak yang sedang sakit. Bahkan, ada pula yang mengganti nama Bilqis dengan nama anak atau anggota keluarga yang telah tiada. Di tengah derasnya arus konten digital, tren ini membuktikan satu hal. Kadang, yang paling menyentuh bukanlah yang paling ramai, melainkan yang paling tulus.